Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 64. Cerita dimulai. Terlihat Mogak langsung menyeringai ketika mendengar Jiok yang sangat percaya diri. Lalu ia berkata, "Aku tidak menduga kalau bocah sepertimu akan mengerti dengan begitu cepat. Tetapi apakah kau sudah menentukan siapa yang akan kau bunuh terlebih dahulu?" Dengan santainya Jiok berkata, "Untuk apa kau menanyakan itu? Lagi pula siapapun yang mati lebih dulu sama sekali tidak akan menjadi masalah." Tepat di sampingnya sambil tertawa para warrior berkata, "Kau tidak boleh membunuh wanitanya karena kami sudah sangat lama tidak bersenang-senang bersama seorang wanita." Ketika mendengar Jiok yang bertanya apakah dia ingin melampiaskan birahinya kepada wanita itu, orang itu kembali berkata, "Apakah kau tahu seorang wanita yang dikirim ke tempat ini sangatlah jarang. Jadi jika dirimu ingin membunuh seseorang, maka bunuhlah yang lainnya." Pada sisi yang lain, sambil memperhatikan belati yang tertancap di lantai, salah satu dari mereka berpikir, "Dasar sialan, ketika para warrior menarik bilah pedangnya, maka nyawaku akan terancam. Jadi aku harus menyerangnya terlebih dahulu." Namun ketika ia ingin mengambil belati itu, tiba-tiba saja Jiok langsung memintanya untuk menghentikan pergerakannya. Jiok berkata, "Jika dirimu mengambil belati itu lebih dulu, maka kau akan menjadi orang pertama yang akan mati di tempat ini." Mendengar perkataan Jiok, orang itu berkata, "Jika kita terus saja seperti ini, bukankah kita semua akan mati bersama-sama?" Jiok kembali berkata, "Sudah aku katakan kalau dirimu akan mati apabila menyentuh belati itu. Hal itu disebabkan karena dia adalah bajingan kotor dari ujung kepala sampai ke ujung kaki." Terlihat Mogak hanya tertawa setelah mendengar Jiok yang mengatakan itu. Ia sama sekali tidak peduli meskipun ia telah dianggap sebagai bajingan kotor. Cerita berpindah. Terlihat Sorin dan juga Solha telah berbicara satu sama lain setelah merawat luka-luka yang dialami oleh Charyon. Solha berkata, "Sepertinya Muyong telah mengetahui sebuah kelompok yang disebut sebagai Asosiasi Flying Swallowtail. Saat ini anak kita telah memiliki seorang anggota dari asosiasi di bawah binaannya. Dia mengatakan kalau dia telah belajar bagaimana caranya menjangkau mereka. Tampaknya Jiok berencana untuk meneliti lebih jauh." Kemudian Sorin mengatakan kalau dia yang akan menjemput Jiok. Namun Sorin langsung terdiam ketika mendengar Solha yang mengatakan kalau dia yang akan melakukannya. Solha berkata, "Bukankah ada begitu banyak orang-orang yang harus kau rawat dan juga tidak akan bisa kau abaikan begitu saja?" Mendengar itu Sorin berkata, "Aku akan mencari seorang tabib yang bisa menggantikanku. Lagi pula aku tidak bisa membiarkanmu untuk pergi sendirian." Melihat kekhawatiran suaminya, Solha berkata, "Kau tidak usah terlalu khawatir karena aku bukanlah seseorang yang seburuk itu. Wahai suamiku, aku berjanji kalau aku akan kembali bersama anak kita tidak lebih dari 2 minggu." Di tempat yang berbeda, terlihat Jiok hanya tertawa meskipun ia telah diintimidasi oleh pasukan Mogak. Dengan santainya Jiok berkata, "Sejak dari dulu, ibuku selalu saja mengatakan kalau kita tidak perlu terlihat baik di hadapan para penjahat. Ketika mereka mencium kelemahan, maka mereka akan menjadi gila. Terlebih lagi kalau itu sudah terlihat sejak dari awal." Terlihat Mogak langsung mengerutkan keningnya karena ia sama sekali tidak menyangka kalau Jiok akan berani mengatakan sesuatu yang seperti itu meskipun ia sudah ditahan. Di saat itu para penjaga begitu marah sampai-sampai mereka mengatakan kalau mereka akan membunuh Jiok di saat itu juga. Mereka tidak terima kalau tuan mereka telah dihinakan seperti itu. Pada sisi yang lain, sambil bersiap mengambil belatinya, orang itu bergumam, "Dasar sialan, apakah dia sudah gila? Bisa-bisanya dia memancing amarah Mogak dengan menghinanya seperti itu." Tanpa pikir panjang sedikit pun, orang itu langsung mengambil belatinya. Ia berpikir jika situasinya tetap saja seperti ini, maka bisa dipastikan kalau dia akan mati. Melihat pergerakannya, salah satu dari warrior berkata, "Sudah aku bilang kalau kalian tidak boleh membunuh wanita itu karena dia adalah mangsa kami. Jadi bunuhlah yang lainnya saja." Kemudian orang itu langsung berlari menuju kakek tua yang berada di sekitarnya. Ia berpikir kalau dia harus membunuh yang terlemah di antara mereka bertiga agar ia bisa selamat.
Akan tetapi orang itu sangatlah terkejut ketika melihat Jiok yang menghajar pergelangannya sehingga membuat belatinya langsung terlepas dari genggamannya. Kemudian Jiok langsung melemparkan belati itu ke arah lain dengan kecepatan yang sangatlah luar biasa. Bahkan saking kuatnya lemparan Jiok sampai-sampai belati itu telah menancap tepat di samping kepala para warrior. Lalu Jiok berkata, "Sepertinya kalian sudah terbiasa untuk melakukan sesuatu yang kejam seperti ini kepada semua orang yang kalian tangkap." Melihat Jiok yang melemparkan belati itu, terlihat para warrior langsung bergerak menyerangnya secara bersamaan. Sontak para tahanan yang lainnya sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau semua warrior akan melakukan penyerangan. Di saat itu salah satu dari mereka langsung menebaskan bilah pedangnya untuk mengincar kepala Jiok. Namun belum sempat ia mendaratkan bilah pedangnya, tiba-tiba saja Jiok langsung memutar pergerakannya sembari menghantamkan belenggunya kepada para warrior sehingga membuat mereka memuntahkan banyak darah. Kemudian ketika Jiok masih berfokus kepada para musuh yang berada di hadapannya, terlihat salah satu dari mereka langsung bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya. Tetapi hal itu hanyalah sia-sia karena Jiok langsung menghindari serangannya dengan begitu mudah. Dengan kesalnya ia berkata, "Dasar brengsek, bagaimana mungkin ia mampu menghindari seranganku hanya dalam sekejap mata?" Di saat itu Jiok telah melompat di atas tiang dan bersiap untuk melancarkan serangan balik kepada mereka. Sambil menebaskan bilah pedangnya kepada tiang itu, salah satu dari mereka berkata, "Bagaimana mungkin ia mampu melakukannya hanya dengan menggunakan kekuatan fisik?" Mereka menyadari biasanya seseorang tidak akan bisa melakukan sesuatu yang seperti itu ketika energi internalnya telah disegel. Namun tanpa ia sadari, terlihat Jiok telah berada tepat di belakangnya. Lalu Jiok berkata, "Apakah kalian berpikir kalau kalian akan hidup seperti ini selamanya?" Saat mengetahui kalau Jiok berada di belakangnya, ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya ke arah Jiok. Akan tetapi orang itu langsung tersedak ketika kaki Jiok yang menghantam batang lehernya dengan begitu kuat. Dan tidak hanya sampai di situ saja, Jiok langsung memutar pergerakannya ke arah atas dan bersiap untuk melancarkan serangan lanjutan kepada orang itu. Seketika itu juga Jiok langsung memutar kepala orang itu dengan menggunakan kedua kakinya, sehingga terdengar dengan sangat jelas kalau kepalanya sudah patah. Dan di saat yang bersamaan, orang itu langsung tersungkur ke atas tanah dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Jiok mampu membunuh seseorang tanpa menggunakan tenaga dalam. Bahkan Mogak ia sama sekali tidak bisa melepaskan pandangannya dari Jiok karena ini adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk dilakukan oleh orang biasa. Setelah berhasil membunuh orang itu, terlihat Jiok langsung bersiap untuk bertarung melawan yang lainnya. Akan tetapi Jiok langsung terdiam ketika merasakan ada seseorang yang menyentuh kepalanya. Dan hanya dalam sekejap mata, kepalanya langsung terhempas ke atas tanah dengan kekuatan yang sangatlah luar biasa. Di saat itu Jiok telah mengeluarkan banyak darah setelah mengalami luka dalam yang cukup parah. Kemudian orang itu berkata, "Aku tidak menyangka kalau bocah ini adalah monster. Dia mampu melawan para warrior meskipun dia tidak menggunakan tenaga dalam." Ternyata dia adalah seorang kapten yang memimpin semua warrior di tempat itu. Lalu ia berkata, "Wahai Tuan Mogak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membunuhnya sekarang juga?" Mogak berpikir, apakah ini alasannya mengapa asosiasi mengirim orang ini dengan pengawasan yang sangat ketat? Kalau saja energi internalnya tidak disegel, maka dia akan menjadi masalah besar. Namun Mogak langsung menyipitkan kedua matanya ketika mendengar Jiok yang tertawa terbahak-bahak. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, Jiok berkata, "Mogak, aku yakin kalau dirimu tidak lupa dengan apa yang sudah kau katakan. Bukankah kau mengatakan kalau kami hanya perlu membunuh satu orang agar kami bisa hidup?" Terlihat Mogak sangatlah kesal, tetapi apa yang dikatakan oleh Jiok memanglah benar kalau dia telah mengatakan sesuatu yang seperti itu sebelumnya. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang merupakan rumah bordil. Di saat itu, suasana di tempat itu begitu ramai karena ada begitu banyak para tamu yang berdatangan untuk bersenang-senang. Pada sisi yang lain, terlihat seorang wanita paruh baya telah berjalan mengitari tempat itu. Diketahui wanita itu bernama Ruju dan dia adalah sang pemilik dari rumah bordil. Lalu Ruju berkata, "Aku tidak menduga kalau hari ini kita kedatangan tamu yang cukup banyak." Namun Ruju begitu heran ketika melihat seorang wanita yang berlari ke arahnya dengan cara terburu-buru. Wanita itu berkata, "Wahai Nona Ruju, ada seorang tamu yang meminta kepada kita untuk menyediakan 10 orang wanita tercantik di tempat ini."
Sontak Ruju sangatlah terkejut. Ia berkata, bagaimana mungkin ia meminta wanita cantik dengan sebanyak itu? Bahkan seorang lelaki kaya sama sekali tidak sanggup untuk melakukan sesuatu yang seperti ini. Tetapi Ruju kembali terdiam ketika wanita itu yang kembali berkata, selain meminta 10 wanita, ia juga mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan nyonya dan juga kepala manajer secara langsung. Di tempat yang berbeda, terdengar para wanita telah tertawa terbahak-bahak setelah berbincang bersama seorang tamu yang sudah memesan mereka. Mereka terlihat begitu senang setelah mendengar sebuah cerita yang dikisahkan oleh tamu itu. Tidak lama kemudian, terlihat Ruju dan juga kepala manajer langsung memasuki tempat itu untuk menemui seorang tamu yang memintanya ke ruangannya. Akan tetapi Ruju sangatlah terkejut, matanya terbelalak ketika melihat siapa sebenarnya tamu itu. Ternyata seorang tamu yang sudah menunggu kedatangannya adalah Solha. Melihat itu Ruju bergumam, siapa sebenarnya wanita ini? Jujur saja selama aku hidup aku sama sekali tidak pernah melihat seorang wanita yang secantik dia. Melihat kedatangan mereka berdua, Solha berkata, karena semuanya sudah berkumpul, maka bagaimana kita lanjut kepada poin utamanya? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.